Hai teman-teman Finity Media, saya Anastasia Retno Pujastuti atau Nana, edukator PRH Indonesia. Tempat bercerita, inilah tempatnya. Hari ini saya mau cerita tentang Kijang Bertanduk Emas dan Pemuda Baik Hati, kisah cerita rakyat dari Jawa Tengah yang ditulis ulang oleh Dianka dan ilustrasi oleh Orange Nira, penerbitnya BIP. Oke, bagaimana ceritanya? Jadi zaman dulu di kerajaan Lasem namanya, ada seorang raja dan seorang permaisuri yang sedang menantikan kelahiran putrinya. Nah, waktu dalam kandungan, permaisuri seperti ngidam loh. Ngidamnya apa? Beliau bilang begini, raja yang baik hati, aku mendengar bahwa di hutan ada seekor rusa bertanduk emas. Aku ingin melihatnya dan memeliharanya. Wah, karena raja sangat ingin permaisurinya bahagia saat melahirkan, maka raja membuat sayembara. Diumumkanlah kepada seluruh rakyat, barang siapa dapat menangkap dan memberikan rusa bertanduk emas dari hutan kepada raja, maka akan diberikan hadiah besar sekali. Kemudian semua rakyat dari seluruh penjuru kerajaan Lasem mulai datang ke hutan, mencari-cari mana ya rusa bertanduk emas. Nah, sementara si rusa bertanduk emas tidak tahu bahwa dia sedang menjadi kejaran semua rakyat yang ingin memenangkan sayembara. Lalu Kijang mencari makan seperti biasa. Rusa ini mencari makan seperti biasa di hutan. Dan dia tidak tahu bahwa banyak perangkap di hutan saat ini. Karena semuanya sedang memasang perangkap untuk mendapatkan si rusa bertanduk emas ini. Lalu rusa masuklah ke dalam perangkap, ternyata terperosok dia waktu mencari makan. Dia berbunyi, menyuarakan suaranya, karena dia sudah terperangkap. Kakinya luka karena terperangkap di perangkap besi yang disediakan oleh rakyat di situ. Ada seorang pemuda yang menyediakan perangkap besi itu. Nah, pada saat dia berbunyi, ternyata ada seorang pemuda baik hati, namanya Aji. Lalu Aji melihat, hai rusa, kamu kasihan sekali. Pantas saja kamu bersuara dengan sedihnya. Coba aku lihat. Wah, kakimu terluka dan tandukmu patah satu bagian. Bagus sekali tanduk ini. Aku akan menyimpan tanduknya dan aku akan membuatmu sembuh dari luka. Ayo, aku gotong engkau masuk ke rumahku. Lalu si Aji menggendong rusa bertanduk emas yang sudah patah satu tanduknya datang ke rumah. Lalu Aji berteriak sama ibunya waktu sampai di rumah, Ibu, aku menemukan Kijang, kasihan sekali Kijang ini, rusa ini kasihan sekali, tanduknya patah dan kakinya terluka. Ibu, mari kita obati si rusa bertanduk emas ini. Lalu ibunya bilang, Aji, apakah kamu tidak tahu? Lihatlah, tanduknya berkilau, itu tanduk emas. Iya Bu, ini memang tanduk emas. Rusa ini bagus sekali, indah sekali bertanduk emas, tapi kasihan kakinya luka. Aji, apakah kamu tidak tahu? Seluruh kerajaan Lasem mencari si rusa tanduk emas ini. Hah? Kenapa ya Bu? Karena raja sedang menantikan permaisuri melahirkan dan permaisuri ingin sekali memelihara si rusa tanduk emas. Maka diadakan sayembara. Bagaimana kalau kita bawa saja ke kerajaan si tanduk emas ini? Jangan Bu, kasihan Bu. Ternyata Aji sangat baik hati.
Kita obati saja Bu, lalu kita lepas ke hutan kembali. Kasihan dia pasti tidak bisa hidup di kerajaan karena dia sudah terbiasa hidup di hutan. Oh, baiklah kalau engkau berhati baik nak, kata ibunya. Mari kita pelihara sampai dia sembuh, kata ibu. Tapi kemudian ibunya bilang, "Hai Aji, bagaimana kalau nanti lama-lama tetangga kita tahu? Kan kita tidak bisa sembunyi-sembunyi selalu sepanjang masa." Bagaimana ya Bu? Mulai bingunglah si Aji. Dan si Kijang, si rusa bertanduk emas yang sudah patah satu tanduknya itu, melihat kesedihan Aji dan kebingungan Aji. Lalu si rusa berpikir, kenapa ya? Nah, waktu mereka sedang bingung, ternyata pintu diketuk. Tok 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 tok. "Kami utusan kerajaan Lasem." Wah, ternyata ada seorang prajurit dengan seorang pemuda datang ke rumahnya Aji. Lalu si prajurit itu bilang, "Selamat siang, Ibu. Kami mendengar bahwa anakmu menemukan si rusa bertanduk emas. Sebenarnya si rusa bertanduk emas itu adalah milik pemuda ini karena dialah yang menangkapnya dengan perangkap. Tapi kemudian anak ibu membawanya." "Maaf Tuan," katanya si ibu. "Kami tidak bermaksud demikian. Anakku Aji bermaksud untuk menyembuhkan luka di kaki si rusa bertanduk emas." "Tidak bisa Ibu, berikanlah si rusa bertanduk emas itu kepada pemuda ini. Pemuda ini lebih berhak karena dialah yang menyiapkan perangkap di hutan. Dan anak Ibu Aji harus juga ikut bersama kami." Hai, nama saya Anastasia Retno Pujastuti, biasa dipanggil Nana. Saya edukator PRH Indonesia. PRH adalah metode pertumbuh kembangan diri untuk menuju pada diri yang sejati yang dikembangkan di Prancis 50 tahun lalu oleh seorang pendidik bernama André Rosset. Karena PRH, saya menemukan bahwa saya adalah Nana yang punya kebiasaan bercerita. Saya senang bercerita karena saya menjadi mengenal diri saya yang sebenarnya melalui setiap pesan positif dari cerita yang saya bawakan. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Anak ibu sudah mengambil si rusa bertanduk emas. Tolonglah prajurit, hamba tidak salah, anak hamba juga tidak salah." Tetapi prajurit sudah bertekad. Dia membawa Kijang rusa bertanduk emas dan membawa Aji sambil diikat tangannya. Lalu mereka pergi ke kerajaan dan menghadap raja. "Mohon maaf Paduka, kami sudah menemukan Kijang rusa bertanduk emas." "Ah, senang sekali aku," kata permaisuri yang melihatnya dari kejauhan. "Wah, aku akan memelihara si rusa ini dengan baik sampai anakku lahir. Pasti anakku akan senang juga suatu saat nanti waktu melihatnya, kalau dia sudah besar." Lalu raja bilang, "Baiklah kalau gitu siapakah yang berhak mendapatkan hadiah atas sayembara ini?" Lalu prajurit bilang, "Pemuda ini Paduka yang sudah membuat perangkap besi di hutan." "Oh baiklah kalau gitu berikanlah uang sebanyak-banyaknya kepada pemuda ini." "Lalu ada apa dengan pemuda yang satunya?" kata raja. "Dia sudah mencuri rusa bertanduk emas, Paduka. Kami mohon supaya pemuda ini dihukum sesuai dengan aturan yang dari Paduka." Lalu si Paduka bilang, "Kalau gitu pemuda ini kalau benar dia mencuri dia harus dihukum." Tapi kemudian permaisuri melihat
betapa sedih wajah si Aji. Lalu si permaisuri melihat juga bahwa kaki si rusa bertanduk emas sudah dibalut. Ternyata ada luka dan permaisuri memperhatikannya. Permaisuri menyampaikan, "Aku rasa si rusa tanduk emas ini sudah terluka dan aku melihat si rusa tanduk emas ini sudah diobati. Aku ingin bertanya, jawablah dengan jujur. Siapakah yang sudah menyembuhkan luka kaki rusa bertanduk emas?" Lalu Aji dengan takut-takut tapi juga dengan tegas menyatakan, "Paduka, mohon maaf, benar kaki rusa itu luka dan saya yang membalutnya." Lalu permaisuri bilang sama Paduka Raja, "Paduka Raja, sebaiknya pemuda ini tidak dihukum karena dia berniat baik untuk menyembuhkan lukanya. Lepaskanlah dia, biarkanlah rusa tanduk emas ini aku pelihara dengan tenang." Lalu akhirnya Paduka sesuai permintaan permaisuri menyampaikan, "Baiklah, pemuda, silakan pergi dari istana ini. Engkau bebas dari hukuman karena engkau telah membalut kaki rusa bertanduk emas." Sejak saat itu rusa dipelihara oleh permaisuri di istana. Dan Aji kembali ke kampungnya. Tapi kemudian selama berada di kampung, Aji sangat sedih sekali. Dia mengingat rusa tanduk emas yang sedang sakit kakinya. Dia bertanya-tanya apakah kira-kira rusa tanduk emas ini sudah sembuh. Apakah rusa tanduk emas ini sudah kembali bergembira? Nah, kemudian Aji memberanikan diri bilang pada ibunya, "Ibu, bolehkah aku pergi ke istana kerajaan supaya aku bisa menengok rusa tanduk emas karena aku khawatir padanya?" Nah, akhirnya si ibu bilang, "Hati-hati nak, ibu tidak mau engkau dituduh lagi. Hati-hati bicaranya ya nak." "Baik ibu, aku akan berhati-hati," kata si Aji. Lalu Aji pergi ke kerajaan Lasem di istana. Dia menyampaikan kepada prajurit bahwa dia ingin melihat rusa bertanduk emas. Lalu setelah mendapatkan izin, Aji kaget melihat rusa bertanduk emas. Tanduknya yang sebelah sudah muncul, tapi sudah bukan emas. Yang sebelah masih emas, tapi yang sebelah lagi tumbuh kecil seperti tanduk rusa yang lainnya. Dan rusa bertanduk emas terlihat kurus dan nampak sedih sekali. Lalu rusa tanduk emas mulai datang mengelilingi rusa tanduk emas. Si Aji mau juga menyentuh-nyentuh. Aduh, bagaimana ya cara aku menyembuhkannya lagi? Datanglah permaisuri sedang menggendong bayinya yang sudah lahir. Permaisuri lihat, "Hai, engkau pemuda yang waktu itu membalut luka si rusa tanduk emas ya?" "Iya, putri raja. Iya, permaisuri." Engkau sudah datang lagi menjenguknya. Aku hendak menyerahkan tanduk emas kepadamu. Karena saat ini ternyata aku kerepotan. Aku sudah memiliki bayi dan aku mesti mengurus dan merawatnya. Dan aku tidak punya waktu untuk mengurus dan merawat rusa tanduk emas. Maukah engkau aku berikan rusa tanduk emas kepadamu? "Terima kasih banyak permaisuri. Dengan senang hati aku menerimanya. Aku akan menyembuhkan kaki rusa tanduk emas." Nah, teman-teman, akhirnya Aji membawa rusa tanduk emas ke rumahnya dan dia sangat gembira menyembuhkan
menemukan rusa tanduk emas. Dan rusa tanduk emas sudah semakin sehat dan siap untuk dilepas kembali ke hutan. Teman-teman, itulah cerita rusa tanduk emas dan pemuda yang baik hati, Aji namanya. Cerita ini membuat saya tergugah melihat kedalaman diri saya. Saya merasakan ada kebaikan dan empati, ada rasa ingin menolong, sayang kehidupan yang tercurahkan dari Aji, dan saya juga merasakan hidup dalam diri saya. Dari satu cerita, saya dan teman-teman bisa mengenal diri sendiri. Bagaimana dengan teman-teman? Apa yang teman-teman petik dari cerita rusa, kijang bertanduk emas, dan pemuda baik hati? Silakan direnungkan. Sampai jumpa dalam bercerita kisah yang lainnya. Dah.